Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Perisai Politik. Roy Suryo semakin panik dan kalang kabut. Bagaimana tidak setelah Bareskrim Polri mengeluarkan hasil uji lab forensik terkait tuduhan Roy Suryo terhadap Bapak Joko Widodo bahwa Bapak Jokowi menggunakan ijazah palsu pada saat menjadi calon wali kota, calon gubernur, dan juga calon presiden. Akhirnya dibungkam, akan tetapi lagi-lagi bahwa Roy Suryo ini tidak akan mungkin percaya dan bahkan memfitnah pihak Polri, pihak Bareskrim Polri bahwa hasil laporan uji forensik yang dilakukan oleh pihak kepolisian itu berdasarkan pesanan, berdasarkan perintah dan saran dari Bapak Joko Widodo untuk mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi adalah ijazah asli. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menyimak bagaimana seorang Roy Suryo dibungkam habis-habisan oleh kuasa hukum Bapak Joko Widodo yakni Yakub Hasibuan dalam acara televisi yang disiarkan tadi malam. Dan saya kira ini menjadi pukulan telak bagi Roy Suryo, khususnya para gerombolan pembenci yang selama ini sibuk menyerang Bapak Joko Widodo dengan tuduhan ijazah palsu. Nah, sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita lanjut ke videonya, saya mengajak sahabat-sahabat untuk menekan tombol like, subscribe, dan share. Dan tak perlu berlama-lama, kita simak videonya berikut ini. Tentunya kan sekarang ada pergeseran narasi seakan-akan bahwa kata-katanya harusnya adalah otentikasi, bukan identik gitu. Harusnya otentik bukan identik. Tentunya Polri memiliki sudah prosedur dalam labnya, dan puslapfor itu selalu mengeluarkan kalau hasil itu memang identik atau tidak identik. Produknya gitu. itu saja. Gitu. Jadi tapi kan Polri tentunya pada saat melakukan penyelidikan melihat ini semuanya perkaranya secara keseluruhan. Diperiksa kemarin kalau saya tidak salah dengar 39 saksi ya kalau nggak salah ya. Kemudian ada 51 dokumen dari UGM yang diperiksa. Kemudian sampai lembar berita acara ujiannya pun diperiksa. Kemudian ada teman-temannya juga yang diperiksa. Kemudian ada juga foto-fotonya diperiksa. Jadi tentunya penyelidik ini melihatnya secara keseluruhan. Jadi dari itu semua dapat dikonkludkanlah bahwa ijazahnya ini ijazah yang sah. Oleh karena itu tidak terbuktilah adanya pemalsuan atau ijazah yang palsu. Oleh karena itu dihentikan. Jadi harus kita rubah sedikit nih cara pikirnya. Jangan kita lihat bahwa oke, karena itu bahasanya adalah identik maka belum tentu otentik. Bukan. Penyelidikan ini kan keseluruhan, menyeluruh. Jadi kita harus sangat hormati dan justru kami sangat apresiasi kepada para penyelidik yang sangat komprehensif, yang menurut kami kalau pertanyaannya adalah a question of authenticity, ditanya kepada penerbit, simple sebenarnya menurut kami. Maksudnya ke UGM? Ke UGM. Ya? Ketika UGM bilang itu produk kami, selesai. Sama kayak uang Mbak. Mbak menyatakan uang ini palsu. Ditanya ke BI. BI bilang asli, saya mengeluarkan. Bagaimana? Masih bilang mau dipertanyakan lagi? Tapi nggak apa-apa, dibawa ke polisi. Polisi bilang, oke, saya uji dulu ya, diuji secara forensik, dibawalah ke BI-nya, dibawa, ditanya BI-nya yang pencetaknya ditanya. Tidaknya Mas, berkali-kali sudah saya sampaikan ya gitu. Sebelum menjadi sebuah ijazah, itu proses yang tadi disebut Pak Susno itu, apakah terjadinya sesuatu hal yang disebut identik ini ada sebuah proses. Apa jadinya? Kalau kemudian publik itu benar-benar bisa mengerti dan saya sanggup untuk membuktikan, atau kemudian kita lihat lagi skripsi yang ditulis skripsi oleh Joko Widodo itu, itulah skripsi yang tidak ada lembar pengujiannya. Lembar pengesahannya bahkan penandatangannya diragukan oleh putrinya sendiri. Putrinya sendiri pun bahkan Pak Profesor Dr. Insir Ahmad itu mengatakan bahwa nama ayah saya tidak pakai OE, nama saya pakai U pada Ahmad Sumitro. Bahkan melihat tanda tangannya dia ketawa. Mbak Aud, Greenberry ini itu dia mengatakan, loh ini kok aneh gitu. Jadi artinya lembar skripsi yang tidak ada pengujiannya itu kemudian bisa ditentukan tuh asli atau tuh otentik oleh UGM. Ini yang pantas dipertanyakan. Kenapa bisa itu terbit ijazah dengan skripsi yang saya harus bilang maaf abal-abal seperti itu. Aduh. Iya. Pernyataannya nggak main-main ya. Oh nggak main-main, beneran ini Mel. Nggak pernyataannya nggak main-main Mas Yakub, abal-abal katanya. Ya itu kan semua opini Mas Troy ya, kita ya fakta hormati ini, dan silahkan. Tentunya kan penyelidik kemarin sudah memberikan penjelasan yang sangat komprehensif. Skripsinya diperiksa, ditanya juga kepada teman-temannya, dosennya semua. Dan ini semua kan sudah jelas, ini kan kita negara hukum Mbak. Kita tidak bisa hanya menggunakan opini narasi. Jadi kan kalau itu semua
mungkin akan lebih berimbang gitu. Oh, gimana, Banding gimana, sempurnanya kemarin itu, Dua-duanya dihadirkan Iya. sebagai saksi pelapor kan gitu loh. Sehingga kemudian tidak ada kecurigaan, terbangun sebuah kepercayaan. Itu yang kemudian jadi pertanyaan, kenapa kemudian dianggap satu pihak tadi Mas Roy? Iya. Seharusnya memang kedua belah pihak, saksi pelapor dihadirkan untuk memberikan keterangan klarifikasi juga. Ini yang kemudian menjadi pertanyaannya di situ. Itu. Ya, kalau saya tidak salah dengar, pelapor juga diundang untuk memberikan. Enggak, Tentunya kan kabarnya ketika enggak, membuat laporan, pelapor kan harus memberikan dong tuduhannya apa sih, Iya. keterangannya silakan dong. Iya. Kenapa palsu, buktinya Iya. mana, itu Itu, kan? Mas, harusnya Betul. begitu. Dan tentunya diundang 2 kali, ternyata tidak hadir juga. Benar begitu kemarin- Mas Roy? Saya sih bukan bagian dari TPUA, Bukan pelapor ya? bukan pelapor, Iya. tetapi saya hanya diminta oleh TPUA waktu itu untuk kemudian menjadi ahli pada saatnya. Jadi ketika kemudian kemarin yang saya dengar sampai dengan hari ini, saya belum dengar bahwa pelapor itu atau TPUA Pastinya tim di- Dalam ada hal ini Bang pelapornya Egy ya? Sujana ya. Ya, itu menyatakan dia diundang. Bahkan dia mengatakan kaget ketika mengetahui, wah tiba-tiba Barreskrim udah jualan Tapi cepat. tadi kata Mas Yakub bilang udah 2 kali nggak datang. Bukan kata saya Mbak, itu Oh. statement resmi dari Bareskrim. Nah, Nah, menyatakan itu. saya kira ini perlu disampaikan nanti kalau Bareskrim juga tidak diuji loh ya. Beliau nanti akan ada juga yang menguji apakah Kompolnas atau apa nanti ketika diperiksa. Apakah benar prosedur itu jalan dengan semestinya atau kemudian tidak presisi. Itu Ya, kan penting banget. Ya, oke. Yang perlu saya sampaikan mungkin Mbak Ode di sini, mungkin agak kurang baik kalau kita membangun narasi seakan-akan ada ketidakpercayaan kepada Oke, Polri. oke. Kenapa saya bilang begini? Karena kan tentunya pihak pelapor juga melapor kepada Polri. Mereka datang ke polisi Berarti bilang percaya kan di situ? dipercaya di Iya, situ bahwa percaya. tolong diusut, tolong dicari bukti-buktinya. Walaupun menurut kami dari awal sebenarnya laporannya tidak berdasar karena bukti-buktinya tidak cukup dari awal. Itu sebenarnya. Mungkin juga sudah selalu warsa juga kali ya. Tapi Justru itu, Tapi Mas, tetap, justru kami iya. cinta kepada polisi. Waktu itu juga kami bilang sebentar sebelum teman-teman ini kemudian menarasikan tidak percaya, saya selalu menarasikan bahwa saya menghormati kepolisian. Ya gitu, termasuk tadi yang disebut GCLEC tadi, yaitu Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation. Itu sama ketika 2004 dulu, kita benar-benar kerjasama kepolisian dengan Australia ya Pak Susno waktu itu kan juga akhirnya supaya Polri ini meningkat kualitasnya. Dan saya sedih Mas, sama dengan kesedihan saya ke UGM. Gitu loh, KUGM bisa mengeluarkan ijazah dengan standar skripsi. Ketika Bareskrim kemarin menyampaikan dengan tidak komprehensif, tidak kemudian dengan bukti yang mudah dicerna oleh masyarakat, itu kan malah membuat pertanyaan bagi masyarakat. Jangan-jangan benar ya ijazahnya memang tidak seperti itu. Kalau gitu Pak Suparji, pertanyaan berikutnya adalah sebenarnya kita cari ijazah aslinya atau ijazah sahnya, dan bedanya apa nih otentik dengan asli? Publik luar bertanya-tanya. Ya, pertama kan Kita bukan yang menjadi politik perdebatan sama, ini itu kan sah tidaknya. ijazahnya ini asli atau Ijazah palsu itu kan. sah. Oke. Nah tentunya untuk Kalau asli mengukur palsu, berarti asli atau kedua palsu ijazah, itu kan mana yang asli, dilihat mana yang dari palsu. siapa yang punya kewenangan untuk mengeluarkan tentang itu. Ya. Maka dari sini sebetulnya yang harus diuji adalah apakah lembaga yang mengeluarkan tadi itu memang mengeluarkan secara sah atau tidak. UGM ya maksudnya. UGM terutama. Dan Pak Jokowi kan bagian dari penggunanya. Maka untuk itu sebetulnya menjadi sangat penting Pak. adalah bagaimana UGM memberikan Hadir keterbukaan juga. informasi, dihadirkan. Kalau perlu Pak Jokowi dengan UGM konferensi pers bersama Nah. untuk kemudian memadukan data-datanya itu. Oh, gitu. Oke. Sahabat-sahabat sekalian, demikian konten kali ini. Saya kira bahwa apapun yang kemudian disampaikan oleh pihak kepolisian, khususnya Bareskrim Polri, apapun yang disampaikan oleh pihak UGM yang jelas-jelas bahwa UGM lah yang kemudian mengeluarkan ijazah Bapak Joko Widodo, dan juga apapun yang disampaikan oleh pihak penyelenggara khususnya KPU dan juga Bawaslu RI, yang kemudian telah melakukan verifikasi dan validasi terkait berkas administrasi yang didorong oleh Bapak Joko Widodo pada saat mengajukan diri sebagai calon wali kota, calon gubernur, dan juga calon presiden. Akan tetapi gerombolan para pemburu ijazah Bapak Joko Widodo tidak akan mungkin dengan mudah percaya. Karena yakin saja mereka hari ini koar-koar mendiskusikan, menuduh bahwa ijazah Pak Jokowi adalah ijazah palsu, itu atas dasar rasa sakit hati, rasa dendam. Karena mungkin ya, mereka tidak dapat peran pada saat Bapak Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia, atau mereka memang tidak mendapatkan manfaat dari terpilihnya Bapak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia selama 2 periode, sehingga mereka merasa sakit hati, merasa benci, merasa dendam, dan juga murka. Nah, saya kira demikian konten kali ini. Bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.